Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Robbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kasih Pengawasan Sadisdik Wilayah 2, Bapak Dr. Andes Imade Supriyatna MPD. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri 2 Bogor, Ibu Dr. Handa Hajah Sri Dewi Hartati MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bogor. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Bogor. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan, dan atas perkenannya kita bisa mengikuti rapat sosialisasi PPDB 2020-2021 dalam bentuk online. Salawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, dan kita semua umatnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, mungkin nanti Bapak Pengawas yang akan bergabung, kemudian Ibu Pengawas, serta seluruh Dewan Guru yang telah bisa bergabung dalam rapat via Zoom ini untuk mengikuti rapat sosialisasi PPDB 2020-2021 tahap kedua. Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan bacakan tata tertib sosialisasi PPDB online 2020-2021 SMA Negeri 2 Kota Bogor. 1. Peserta VCON atau rapat online tidak diperkenankan membuka atau mengaktifkan mikrofon, terkecuali host, presenter, dan moderator. 2. Peserta VCON atau rapat online harus mengisi daftar presensi atau kehadiran online melalui link presensi yang akan dibagikan di tengah acara atau di akhir acara melalui menu chat. 3. Jika peserta rapat online mau bertanya, dipersilakan untuk masuk ke menu chat untuk menuliskan pertanyaan, dan nanti pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator di akhir pertemuan untuk tanya jawab. Kami sangat mengharapkan kerjasama dari semua peserta sosialisasi PPDB ini untuk mematuhi aturan demi ketertiban dan kelancaran langsungnya rapat ini. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan saya bacakan susunan acara untuk kegiatan rapat sosialisasi PPDB online 2020-2021 yang tahap kedua. 1. Pembukaan. 2. Doa. 3. Kami mengharapkan ada Bapak kasih datang sosialisasi 2. Sosialisasi PPDB oleh Bapak Kepala Sekolah. 3. Pengarahan dari pengawas. 5. Pengarahan dari Pak Kasih. 6. Tanya jawab. 7. Penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka kegiatan ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua yaitu pembacaan doa untuk keberkahan dan kelancaran acara kita hari ini, pagi ini. Kita awali dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Muhtar. Kepada Bapak Ustadz Muhtar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala yang saya hormati, Bapak dan Ibu Dewan Guru yang hadir dalam kegiatan rapat sosialisasi PPDB untuk yang kedua kali ini, juga kepada perwakilan dari KCD dan pengawas pembina yang saya hormati. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan rapat kita pada hari ini memberikan keberkahan buat kita semua dan semua kegiatan aktivitas PPDB di SMA Negeri 2 Bogor dan memberikan kelancaran kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa akan saya pimpin secara Islam, dan bagi teman-teman yang berbeda keyakinan silakan berdoa untuk keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'min, hamdan syakirin.
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وكرم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا ميسر يسير ويا مدبر دبير ويا مسهل سهيل سهل علينا يا الله على كل عسير بجاه البشير النذير واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. Ya Allah ya Karim, Zat yang Maha Mulia, berikanlah kami bimbingan-Mu ya Allah, berikan kemudahan dan kelancaran aktivitas dan kegiatan PPDB di SMA Negeri 2 Bogor khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya. Mudah-mudahan kegiatan PPDB pada tahun ini berjalan dengan sukses, lancar, tidak ada hambatan dan rintangan yang berarti buat kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah SMA Negeri 2 Bogor bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka mensukseskan PPDB di Jawa Barat, agar kegiatan PPDB punya nilai positif buat masa depan SMA Negeri 2 Bogor ke depan. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami di bulan suci Ramadan ini ya Allah, agar kami dapat menyelesaikan ibadah dan suci ini dari awal sampai akhir. Kau dapat menerimanya dengan sebaik-baiknya yang kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Muhtar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua. Acara berikutnya yang ketiga yaitu sosialisasi PPDB 2020-2021 tahap 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya di pagi ini kita masih bisa bersilaturahmi kendati pun melalui video conference. Alhamdulillah teman-teman pada sehat semua, keluarga juga sehat semua. Sholawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, buat keluarganya, buat para sahabatnya, para aulia penerus risalahnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu, terima kasih pada teman-teman panitia penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih juga pada teman-teman Dewan Guru, tenaga kependidikan yang sudah hadir memenuhi undangan kami untuk melakukan sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahap kedua tahun pelajaran 2020-2021. Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau pada saat ini Bapak kasih pengawasan beserta Ibu pengawas pembina belum bisa gabung dengan kita. Kebetulan acaranya bentrok dengan sosialisasi MKKS. Mudah-mudahan nanti ke depan beliau bisa bergabung di pertengahan atau di akhir. Bapak dan Ibu,
acara ini sebagai sosialisasi tahap kedua, karena tahap pertama waktu itu kita menyampaikan kebijakan SMA Negeri 2 Kota Bogor pada saat Pergub sudah kita terima, tapi itu baru 50% karena kita menunggu Juknis. Dan alhamdulillah Juknis sudah keluar, sehingga pertemuan ini saya adakan kembali supaya kebijakan lembaga ini diketahui bersama oleh Bapak dan Ibu. Sehingga materi sosialisasi tahap kedua buat SMA Negeri 2 Kota Bogor ini diharapkan sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan di antara Bapak dan Ibu yang disampaikan pada saat rapat sosialisasi tahap pertama. Bapak dan Ibu, pada prinsipnya PPDB Provinsi Jawa Barat tahun pelajaran 2020-2021 berpegang pada prinsip non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Karena ini prinsip PPDB yang sedang dikembangkan oleh Provinsi Jawa Barat, maka sudah barang tentu penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 2 Kota Bogor tahun pelajaran 2020-2021 juga berangkat dari prinsip-prinsip ini. Itu sebabnya pada pagi ini kita sama-sama mengadakan rapat sosialisasi tahap kedua sebagai lanjutan tahap pertama untuk menunjukkan kepada Bapak dan Ibu, kepada masyarakat, bahwa penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Kota Bogor ini sudah berjalan dengan transparan. PPDB SMA Negeri 2 bukan milik kepala sekolah, PPDB SMA Negeri 2 bukan milik panitia PPDB saja, tetapi PPDB SMA Negeri 2 milik kita semua. Itu sebabnya sekali lagi pada kesempatan ini, terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita semua, sehingga nanti saya akan menyampaikan kebijakan apa yang ada di Semanda, diharapkan bisa disetujui oleh kita semua. Dan kalau ini sudah disetujui, maka transparansi di SMA Negeri 2 sudah berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang akan kita capai sudah barang tentu. Kalau PPDB itu non-diskriminatif, kalau PPDB itu sudah objektif, transparan, lalu berkeadilan, maka pasti PPDB itu akan akuntabel. Ini yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Semuanya menuju kepada 5 prinsip PPDB yang dikeluarkan oleh Distrik Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu, dalam penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2020-2021, keputusan sepenuhnya menjadi kewenangan Satuan Pendidikan melalui rapat Dewan Guru yang dipimpin dan ditetapkan hasilnya oleh Kepala Satuan Pendidikan. Adapun pembiayaan dalam pendaftaran PPDB tahun 2020-2021 tidak dipungut biaya. Itu artinya gratis. Adapun tata cara penerimaan siswa baru, Bapak dan Ibu termasuk masyarakat, kalau ingin mengetahui tentang informasi PPDB pada tahun ini, bisa membuka website yang resmi dari Distrik Provinsi Jawa Barat, yaitu ppdb.disdik.jabarprov.go.id, atau bisa juga membuka website yang dimiliki oleh Semanda, yaitu sman2 Kota Bogor.sch.id.
bisa juga menggunakan IG SMA Negeri 2, yaitu sman2.kota-bogor. Adapun Facebooknya Semanda Budi Agung. Bapak dan Ibu, itulah link yang disiapkan ketika Bapak dan Ibu ingin mengetahui tentang proses prosedur penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Bapak dan Ibu, adapun pengumuman hasil PPDB nanti, Bapak dan Ibu juga bisa membuka di website PPDB Provinsi, yaitu disdik.jabarprof.go.id. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi ada perbedaan antara PPDB tahun ini dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu, PPDB itu pendaftar datang ke sekolah tujuan. Tetapi pada tahun ini, pendaftaran dilakukan secara daring mandiri. Daring mandiri itu adalah orang tua daftar langsung melalui akun yang dimilikinya masuk ke website Disdik Provinsi. Dan itu bisa dilakukan di mana saja, termasuk di rumah. Kalau dia tidak melakukan daring mandiri, bisa melalui operator sekolah asal. Jadi, PPDB tahun ini, orang tua siswa, pendaftar tidak boleh datang ke sekolah yang dituju. Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu akan mendaftarkan putra-putrinya melalui sekolah asal, maka sekolah nanti akan membuka link sekolah.ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Tetapi kalau Bapak dan Ibu akan daftar sendiri, daring mandiri, Bapak dan Ibu silakan membuka website pendaftar.ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Sekali lagi, pendaftar tidak boleh datang ke sekolah yang dituju. Tetapi kalau ingin dapat bantuan, pendaftar datang ke sekolah asal, nanti operator di SMP, di Sanawiyah yang akan mengupload putra-putri Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran, maka yang diupload adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dan pada saat putra-putrinya diterima di sekolah yang dituju, maka pada saat daftar ulang harus ada dokumen-dokumen yang harus Bapak dan Ibu persiapkan. Tapi sudah barang tentu pada saat menyerahkan persyaratan daftar ulang itu harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan karena kita masih dalam saat COVID-19. Persyaratan umumnya adalah ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga, buku rapor, surat tanggung jawab mutlak orang tua yang ditandatangan di atas materai 6.000. Sementara persyaratan khususnya adalah dokumen kartu program penanganan kemiskinan bagi Bapak dan Ibu yang memasukkan putra-putrinya melalui jalur afirmasi. Surat keterangan domisili dari RT RW bagi keluarga korban bencana alam atau sosial untuk jalur afirmasi. Untuk sub ini di Indonesia tidak ada, sehingga tidak ada lagi surat keterangan domisili. Lalu surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan atau anak guru, piagam dan dokumentasi prestasi bagi putra-putrinya yang masuk untuk jalur prestasi.
Bapak dan Ibu, ini jadwal penerimaan peserta didik baru tahun 2020-2021. Tanggal 13 Mei 2020, pembagian akun ke sekolah asal, SMP atau Sanawiyah. Akun diserahkan ke sekolah oleh panitia PPDB Distrik Jabar melalui koordinasi tim pendataan UM SMP atau Madrasah Sanawiyah. Ini sudah dilaksanakan. 14 Mei 2020, pembagian akun kepada siswa yang diserahkan oleh sekolah asal kepada siswa-siswanya. Saya berharap ini juga sudah dilaksanakan oleh SMP sekolah asal dan semua siswa SMP yang akan masuk ke SMA itu sudah menerima akun masing-masing. Tanggal 13 sampai tanggal 30 Mei 2020, upload nilai rapor yang dilakukan oleh sekolah bersama siswa atau melalui operator sekolah asal melalui website sekolah.ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Tanggal 15 sampai tanggal 18 Mei 2020, input kuota daya tampung sekolah. Ini dilakukan oleh SMA, SMK, atau SLB, dan insya Allah sudah pada melakukan input kuota ini, sehingga Bapak dan Ibu sudah bisa melihat kuota di masing-masing sekolah. 18 sampai 20 Mei 2020, verifikasi kuota sekolah yang dilakukan oleh admin cabang Dinas Pendidikan. 21 Mei sampai 5 Juni 2020, mengupload dokumen khusus. Untuk jalur prestasi dan kejuaraan, sudah barang tentu mengupload piagam dan foto video. Untuk jalur perpindahan orang tua atau anak guru, mengupload surat perpindahan tugas dan surat tugas. Lalu untuk jalur afirmasi, itu mengupload kartu anggota program penanggulangan kemiskinan, semacam kartu Indonesia Pintar dan sebagainya. Bapak dan Ibu, pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2020-2021 ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2020 itu adalah jalur afirmasi, jalur perpindahan, jalur prestasi nilai rapot atau prestasi nilai kejuaraan. Kalau siswa yang mendaftar di tahap pertama ini, di jalur ini ada yang tidak keterima atau tidak lolos, maka dia dapat mendaftar di tahap yang kedua, yaitu tanggal 25 Juni sampai 1 Juli 2020, yaitu jalur zonasi. Bapak dan Ibu, kita sudah paham semua, ini pengertian dari masing-masing jalur. Jalur zonasi adalah bagi calon peserta didik berdasarkan sistem pembagian wilayah dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik. Sedangkan afirmasi adalah disiapkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan kartu program penanggulangan kemiskinan atau yang sudah terdaftar pada data terpadu kerawanan sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Adapun jalur perpindahan ini disediakan bagi calon peserta didik yang berdomisili mengikuti perpindahan tempat tugas orang tua dan atau bagi anak guru, pengawas, atau tenaga kependidikan. Sementara jalur prestasi ini disiapkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi berdasarkan perolehan nilai akademik rapor
dan perlombaan atau kejuaraan. Bapak dan Ibu, inilah jadwal penerimaan peserta didik baru tahap yang pertama. Sekali lagi, tanggal 8 sampai 12 Juni pendaftaran online mandiri atau dari sekolah asal. 15 sampai 17 Juni verifikasi data siswa. 18 Juni rapat Dewan Guru untuk penetapan siswa yang diterima pada jalur tahap pertama. 19 Juni koordinasi satuan pendidikan dengan Dinas Pendidikan. 22 Juni pengumuman, dan 23 sampai 24 Juni adalah daftar ulang. Bapak dan Ibu, ini kuota penerimaan peserta didik baru di semua SMA di Provinsi Jawa Barat. Karena ini kuota se-Jawa Barat, sudah barang tentu kuota SMA Negeri 2 Kota Bogor dalam penerimaan peserta didik mengikuti presentase ini. Zonasi 50%, afirmasi 20%, perpindahan orang tua dan anak tenaga pendidik ke pendidikan 5%, sementara jalur akademik dan non-akademik, jalur prestasi itu 25%. Bapak dan Ibu, presentasinya sama, tapi kuota setiap sekolah pasti berbeda. Dan ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Sekali lagi, prosentasenya sama, se-Jawa Barat, tetapi kuota di masing-masing sekolah berbeda. Dan itu akan ditunjukkan dengan kewenangan di masing-masing satuan pendidikan. Dan untuk di SMA Negeri 2, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahaminya. Bapak dan Ibu, SMA Negeri 2 pada tahun ini menerima 9 rombel. Dan setiap rombelnya 36 siswa. Maka kuota keseluruhan adalah 324 siswa. 324 siswa ini dibagi untuk jalur zonasi dan ABK. Jalur zonasi 162. Jalur zonasi 160 ditambah ABK 2. Jadi jumlahnya zonasi 162. Dari mana dihasilkan 2? Bapak dan Ibu, setiap sekolah ini pasti berbeda untuk ABK. Tapi untuk SMA Negeri 2 ini berdasarkan analisis SWOT bahwa setiap tahun yang mendaftar ke SMA Negeri 2, anak-anak kita dalam jalur ABK tidak lebih dari 1 orang. Karena tidak lebih dari 1 orang, maka pada tahun ini kita menambah 1 kuota, maka menghasilkan angka 2. Lalu jalur afirmasi 20%, 65. Jalur perpindahan orang tua dan anak guru dan tenaga kependidikan, sekali lagi untuk jalur ini setiap sekolah pasti berbeda. Untuk SMA Negeri 2, kita untuk jalur perpindahan orang tua menyiapkan 1,5%. Sehingga menghasilkan angka 5. Dari mana 1,5% dan menghasilkan angka 5? Sekali lagi ini pun berdasarkan analisis SWOT. Berdasarkan analisa setiap tahun pelajaran, kita menerima yang mendaftar ke kita melalui jalur perpindahan tugas orang tua yang daftar tidak lebih dari 3 orang. Nah, karena yang daftar tidak lebih dari 3 orang, maka Semanda panitia sepakat memberikan kebijakan menambah 2 kuota. Maka dihasilkanlah
kuota, dan itu 1,5%. Sisanya 3,5% itu untuk anak atau putra tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berjumlah 11 orang. Prestasi akademik dan prestasi non-akademik atau kejuaraan atau lomba, Sembada punya kebijakan sebenarnya semuanya 25%. Itu 81 orang. Kalau dibagi dua, karena menyangkut orang, ini tidak bisa satu orang dibagi dua. Inginnya kita ingin adil, tidak ada perbedaan antara akademik dan non-akademik. Tetapi ketika dipresentasi, mau tidak mau ada perbedaan sedikit. Yaitu untuk akademik 13%, dengan jumlah kuota 42 orang, dan non-akademik 12%, dengan jumlah kuota 39 orang. Tapi ini sekali lagi sudah menunjukkan bahwa prestasi akademik dan non-akademik sama kedudukannya. Itu yang diambil oleh Semanda dalam PPDB tahun ini, sehingga menghasilkan kuota yang dibuka untuk tahun ini 324 orang. Sekali lagi, kebijakan ini kita mengarah kepada prinsip yang 5 tadi, prinsip transparansi, prinsip tidak diskriminasi. Bapak dan Ibu, dalam jalur prestasi non-akademik, lagi-lagi setiap sekolah berbeda. Dan Semanda memiliki 23 eskul. Maka berdasarkan kesepakatan panitia PPDB, berdasarkan hasil analisis SWOT, kita akan menerima siswa dari manapun yang melalui jalur non-akademik dengan naungan eskulnya ada di kita, supaya prestasi mereka bisa dikembangkan. Tetapi bila di Semanda ini tidak memiliki eskulnya, maka pada tahun ini Semanda tidak membuka untuk jalur itu. Jalur yang boleh daftar ke Semanda untuk jalur prestasi non-akademik ada basket, taekwondo, pencaksilat, karate, bulu tangkis, baseball, dan softball, tambah kriket, bahasa Inggris, futsal dan sepak bola, handball, seni suara dan musik, jurnalistik, kewirausahaan, KIR dan olimpiade, tarian modern, bahasa Jepang, pencinta alam, panahan, baris berbaris, PMR, pramuka, seni Sunda, agama Islam, dan agama Kristen, dan yang terakhir adalah teater. Bapak dan Ibu, inilah jalur prestasi non-akademik yang bisa mendaftar ke Semanda. Maka silakan Bapak dan Ibu untuk ikut bersaing semua yang ada ini untuk memenuhi 39 kuota yang disiapkan. Bapak dan Ibu, inilah jalur PPDB tahap kedua, yaitu jalur SMA berdasarkan jalur zonasi. 25 Juni sampai 1 Juli pendaftaran online mandiri. 2 sampai 3 Juli verifikasi data siswa. 6 Juli seleksi atau pengolahan skor. 7 Juli rapat Dewan Guru penetapan hasil PPDB dan koordinasi dengan Disdik. 8 Juli pengumuman. 9 sampai 10 Juli daftar ulang, dan insya Allah pada tanggal 13 Juli 2020 kita semua akan memasuki tahun ajaran baru. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga yang akan menjadikan pembeda antara Semanda dengan sekolah-sekolah yang lain, karena dalam Juknis ada 2 alternatif mana yang akan kita gunakan rumus dalam penentuan
yang untuk penilaian melalui jalur akademik. Kalau yang kelompok A itu lebih banyak menitik beratkan pada mata pelajaran yang di-UN-kan. Dan semanda berdasarkan hasil rapat panitia dan kita melakukan analisis SWOT juga, maka semanda menggunakan rumus B dalam Juknis PPDB Distrik Provinsi Jawa Barat, yaitu nilai skor akhir sama dengan NT plus RU. NT adalah total nilai rata-rata 7 mata pelajaran kelompok A dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kalau RU adalah nilai rata-rata UN sekolah 3 tahun. Semanda menggunakan rumus ini karena semanda menganggap semua pelajaran kedudukannya sama. Yang kedua, sekali lagi kita menghindar dari pemilahan antara mata pelajaran yang di-UN-kan dan yang tidak di-UN-kan. Mohon Bapak dan Ibu bisa memahami, kita mencoba untuk melaksanakan 5 prinsip PPDB yang dikeluarkan oleh Distrik Provinsi Jawa Barat, sehingga akan menghasilkan kebijakan kita di lapangan, termasuk dalam penentuan seleksi jalur prestasi nilai akademik melalui rapor. Sekali lagi, rumus yang dipakai adalah nilai skor akhir adalah NT plus RU. NT total nilai rata-rata 7 mata pelajaran kelompok A dari semester 1 sampai dengan semester 5, ya. Dan ini yang diupload oleh operator di sekolah asal. RU adalah nilai rata-rata UN sekolah selama 3 tahun dan ini sudah ada di database distrik provinsi. Bapak dan Ibu, ini yang harus Bapak dan Ibu pahami juga tentang sekolah pilihan yang dapat dipilih calon peserta didik. Bapak dan Ibu yang melalui jalur afirmasi punya kesempatan memilih 2 pilihan, di dalam atau di luar zonasi. Bapak dan Ibu yang memilih putranya melalui jalur zonasi, ini pun 2 pilihan SMA, tetapi di dalam zonasi saja. Sementara perpindahan orang tua atau anak, guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, ini juga 2 pilihan, di dalam atau di luar zonasi. Sementara prestasi baik nilai akademik, yaitu nilai raport, atau non-akademik, yaitu perlombaan, ini hanya 1 pilihan saja. Sekali lagi, ini hanya 1 pilihan saja, di dalam atau di luar zonasi. Bapak dan Ibu, ini juga yang harus Bapak dan Ibu perhatikan. Mari kita lihat bersama, untuk Bapak dan Ibu yang mendaftar melalui jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua atau anak guru dan tenaga kependidikan, jalur zonasi yang menjadi indikator penilaian adalah jarak. Ketika jarak ini memiliki nilai yang sama, maka usia menjadi penentu akhir. Sementara untuk jalur prestasi, baik akademik maupun non-akademik, sudah barang tentu adalah nilai, baik nilai raport atau nilai penskoran untuk non-akademik. Ketika ada nilai yang sama, maka indikator terakhir yang akan menentukan adalah jarak dari rumah Bapak dan Ibu ke sekolah yang dituju. Bapak dan Ibu, ini alur PPDB, jalur afirmasi, dan semua jalur. Bapak dan Ibu untuk bisa memahami ini, silakan dibuka sosialisasi kita baik di website SMA Negeri 2 Kota Bogor atau di IG atau di Facebook.
Bahkan lebih bagus kalau Bapak dan Ibu langsung membukanya di website resmi Disdik Provinsi Jawa Barat yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah alur pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar Provinsi Jawa Barat dan lulusan tahun sebelum 2020. Siapa tahu ada yang bertanya kepada Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu mengetahui prosedurnya. Persiapan yang harus dilakukan oleh calon peserta didik di luar Provinsi Jawa Barat atau yang lulus sebelum tahun 2020, yaitu persiapan mulai tanggal 14 Mei sampai dengan 5 Juni 2020. Pertama, siapkan data nilai rapor dan persyaratan sesuai jalur yang dipilih. Kedua, ini yang penting, melapor ke sekolah asal untuk menginformasikan akan melanjutkan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Sekolah asal memverifikasi calon peserta didik dan berkoordinasi dengan Disdik Jabar melalui email disdik@jabarprov.go.id. Bapak dan Ibu, contoh misalkan, kalau ada anak yang berasal dari SMP di Jogja, ingin daftar di Provinsi Jawa Barat, maka dia harus kembali ke sekolah asal, ke Jogja itu, dan bilang akan daftar menjadi calon peserta didik di Provinsi Jawa Barat. Di sekolah asal itu akan diverifikasi nilai raportnya, lalu dari sekolah asal akan koordinasi dengan panitia Provinsi Jawa Barat melalui email disdik@jabarprov.go.id. Nanti calon peserta didik akan meminta akun dari SMP atau madrasah sanawiyah asal pada tahap ini. Jadi ketika dia koordinasi ke Jogja dari sana, lalu dari Jogja akan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat melalui email, nanti akunnya akan diberikan ke SMP asal. Jadi calon peserta didik ngambil akunnya di SMP asal. Itu prosedurnya. Lalu pendaftaran 12 Juni 2020 atau 25 Juni sampai Juli 2020. Pertama, persiapkan akun yang dimiliki untuk login ke aplikasi PPDB. Itu sekali lagi, akun yang didapatkan di sekolah asal setelah sekolah asal berkoordinasi dengan panitia PPDB melalui email ke Disdik Provinsi Jawa Barat. Kedua, mengisi data pada aplikasi dan memilih jalur PPDB dan sekolah tujuan. Ketiga, mengecek ulang data pendaftaran atau data pendaftaran yang sudah tersubmit tidak dapat diubah. Lalu yang keempat, mencetak bukti pendaftaran. Bapak dan Ibu, ini yang harus diperhatikan. Sanksi bagi calon peserta didik dan orang tua, sekali lagi, bagi calon peserta didik dan orang tua calon peserta didik yang memasukkan dokumen persyaratan akan dikenai sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekali lagi saya informasikan kepada Bapak dan Ibu, kalau selama PPDB ini berlangsung, lalu ada pertanyaan atau pengaduan, silakan Bapak dan Ibu menggunakan website yang resmi, yaitu ppdb.disdik.jabarprov.go.id atau melalui emailnya ppdb@disdik.jabarprov.go.id atau Facebook @disdikjabar, Twitter @disdik_jabar, dan Instagram disdikjabar.
silakan berkomunikasi melalui medsos-medsos tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi ini website resmi Distrik Provinsi Jawa Barat yang sudah saya sebutkan lebih di awal tadi. Bapak dan Ibu, ini yang harus dipahami terutama oleh SMP, sekolah asal, madrasah sanawiyah, sekolah asal yang akan mendaftarkan putra-putrinya ke berbagai jalur dalam PPDB di tahun ini. Pelaksanaan PPDB 2020 menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di area institusi pendidikan. Yang pertama, warga sekolah atau tamu wajib menggunakan masker. Yang kedua, sekolah menyediakan fasilitas pengukur suhu tubuh. 3, sekolah menyediakan sarana cuci tangan dan hand sanitizer. 4, sekolah menginstruksikan kepada warga sekolah atau tamu untuk mencuci tangan. 5, menata tempat duduk sesuai aturan social distancing. Dan 6, membersihkan ruangan dan lingkungan secara rutin dengan disinfektan. Sekali lagi, ini buat sekolah asal, baik SMP atau madrasah sanawiyah. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sosialisasi PPDB tahap kedua ini untuk tahun pelajaran 2020-2021 sudah lengkap dan mudah-mudahan sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan pada saat sosialisasi tahap pertama. Tapi pada kesempatan ini dimungkinkan ada juga Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan. Kami persilakan moderator untuk mengatur sesi pertanyaan ini. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sudah jelas, kita mendapat gambaran yang sangat jelas dari Bapak. Kita harus mengacu ke prinsip PPDB Jabar, ya Pak, yang non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita menginjak acara berikutnya, yaitu tadi saya udah lihat Ibu Sri, ya Ibu, bergabung di sini. Terima kasih, Ibu. Ibu Sri, terima kasih sudah bisa gabung dengan kita. Bu Hajar, dimohon Bu Sri untuk memberikan masukan dulu. Ya, baik. Berikutnya adalah menginjak acara berikutnya, yaitu pengarahan dari Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri 2 Bogor kepada Ibu Dr. Anda Hajah Sri Dewi Hartati, MPD, dipersilahkan. Mana? Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala yang saya hormati, terima kasih sudah bisa bergabung di sosialisasi PPDB ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, seluruh tim panitia PPDB harus bisa menyikapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Rutinitas setiap tahun selalu ada aja masalah yang muncul. Saya yakin Bapak Kepala Sekolah sudah sangat berpengalaman akan hal ini sehingga bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. Jangan sampai masalah-masalah yang sering terjadi. Saya berharap tahun ini di SMA 2 kegiatan PPDB-nya berjalan dengan lancar, mulus, tanpa kendala sedikit pun. Amin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat bertugas, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja sebagai pengawas pembina SMA Negeri 2 atas masukannya, dan terima kasih buat teman-teman panitia untuk bisa memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh
Ibu pengawas pembina kita. Terima kasih Ibu, di tengah-tengah kesibukan sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Iya, baik. Enggak, Bu Haja. Ya, baik, Ibu, terima kasih Bu atas masukannya, atas arahannya. Bersama. Ya, dan terima kasih Sama-sama. Ya. Berikutnya apa Bapak kasih ada gabung ya Pak Den? Ada. Pak Denny, maaf nih Pak Denny, apakah Bapak panitia boleh ikut menjawab pertanyaan dari teman-teman Dewan Guru dan tenaga kependidikan. Ya, baik. Pak Den, Bapak kasih nggak ada ya Pak Den ya? Ya, mau. Nggak ada Bu Haja, belum Oh, masuk. Baik, karena Bapak kasih di Bogor Barat. Oh iya, baik. Baik. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah. Halo. Ya Ibu. Ya Pak, Ibu. Mohon izin saya Pak live dulu gabung ke Bogor Barat ya Pak ya. Oh iya. Ya, di sana waktunya bareng. Betul, bersamaan Bu Haja. Oke. Izin dulu ya Pak ya. Terima kasih. Iya, bangga Ibu Haja. Makasih Bu Haja udah bisa bergabung. Makasih. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke acara berikutnya itu karena Bapak kasih tidak ada, langsung ke acara tanya jawab. Bapak akan menjawab dulu yang ada di chat ya Bu Haja ya? Ya, baik. Chatnya sebentar. Ya. Pertanyaan yang pertama ada di chat. Pertanyaannya, kalau buat teman-teman panitia, tolong diluruskan kalau jawaban Bapak salah. Kalau ada yang sudah diterima di jalur 1, terus daftar lagi di jalur 2, gimana? Apakah bisa? Tidak bisa karena sudah dikunci by system. Lalu yang kedua dari Pak Dona, apakah ada tes kompetensi untuk Japres non-akademik? Adakah poin untuk sertifikat Japres dan non-akademik? Pertama, kalau masa COVID-19 ini masih berlangsung, maka tidak ada tes kompetensi. Nilai langsung diambil berdasarkan poin dari skor masing-masing sertifikat, dan poin itu sudah ada di Juknis PPDB Distrik Provinsi Jawa Barat. Lalu, bagaimana dengan jalur prestasi non-akademik tentang Pramuka Garuda? Apakah sudah bisa menggunakan sertifikat Pramuka Garuda? Ya, buat Ibu Gusti, alhamdulillah dengan Juknis yang baru, kayaknya perjuangan dari Kuarcap melalui Kuarda dan berhasil bahwa teman-teman anak-anak kita dari Pramuka Garuda, Jambore Nasional, Jamda dan sebagainya bisa ikut bersaing di jalur non-akademik. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain selain yang tadi itu? Dipersilakan. Ya, ada dari chat juga satu lagi. Chat lagi. Sambil menunggu yang lainnya yang bertanya secara langsung dari Ibu Cici. Bapak, jika ikut lewat Japres PMR, apakah sertifikat itu harus dilegalisasi oleh PMI pusat? Bapak dan Ibu, kita lihat masa COVID-19. Kalau masa COVID ini sudah berakhir, yang mungkin tadi tes non-akademis bisa berlangsung, termasuk legalisir. Tetapi kalau COVID ini masih berlangsung, PSBB masih berlangsung, maka tadi tidak ada tes non-akademis dan juga legalisir tidak usah. Tetapi sertifikat aslinya yang harus diperlihatkan ke panitia. Terima kasih, Bu Cici. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Boleh langsung, boleh lewat chat. Ini ada dari Bu Latifah nih Pak. Ada Bu Ade, saya boleh sedikit? Oh iya, boleh langsung Pak Edi, silakan.
Baik, terima kasih. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sebagai laporan dan informasi saja, Bapak, terkait dengan upaya meningkatkan sosialisasi, menambah informasi untuk sosialisasi. Jadi untuk spanduk mengenai langkah-langkah PPDB 2020-2021 ini sudah dipasang, Bapak, di depan. Kemudian untuk spanduk yang kedua tentang larangan juga sudah dipasang. Jadi nanti bisa diarahkan kalau pendaftar bisa di depan gerbang sekolah, Bapak. Ya. Itu aja mungkin laporannya, Bapak. Ya, terima kasih pada teman-teman panitia atas kerjasamanya dan sosialisasi kita tidak hanya di medsos, kita sudah membuat 2 spanduk dan itu sudah disimpan di depan pagar. Salah satunya bagaimana menghimbau pada setiap pendaftar yang mau ke SMA Negeri 2 tidak usah datang ke SMA Negeri 2, tetapi silakan berdaftar, minta bantuan operator dari sekolah asal atau mandiri, daring mandiri, artinya daftar di rumah sendiri. Silakan. Lalu itu ada pertanyaan dari chat. Iya, Pak. Dari chat ada pertanyaan dari Ibu Latifah. Ibu Latifah. Hafiz Quran, Pak. Oh, tahfidz. Oh ya, untuk tahfidz Quran ada ya, MTQ, tahfidz Quran gitu. Puisi Islami dan sebagainya ada. Silakan. Dan khusus untuk tahfidz Quran itu kalau nggak salah juga ada poinnya. 3 juz itu kalau nggak salah dianggap juara 1 tingkat kota atau kabupaten. Nanti mungkin Pak Dedek yang bisa menjelaskan itu. Ya, sekali lagi silakan Bapak dan Ibu untuk kerohanian tahfidz Quran kita siap, ada jalurnya. Lalu puisi Islami, MTQ dan sebagainya. Lalu, ada tambahan jawaban, Pak. Terima kasih, Bapak. Pak Dede udah ada tambahan jawaban untuk tahfidz Quran, Pak Dede. Boleh, Bu. Bu Latifah, saya bacakan saja ya. Untuk tahfidz atau hafiz Quran, 3 juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten atau kota, 4-6 juz 1 provinsi, 7-10 juz juara 1 nasional, 11-30 juara 1 internasional. Jadi sudah dimulai dari 3 juz ya. Itu Bu Latifah ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dede. Berikutnya Bapak di chat ada lagi pertanyaan dari pertanyaan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan bacakan saja. Ya, kejuaraan atau lomba yang diselenggarakan oleh SMA 2 Bogor. Apakah sudah ada ketentuan bahwa peserta tersebut bisa diterima? Oh iya, Bapak dan Ibu, berdasarkan aturan dari distrik provinsi Jawa Barat, sejak SMA ini masuk ke provinsi, yang tadinya waktu kita di kota, bahwa ketika kita menyelenggarakan berbagai event lomba, lantas juaranya bisa langsung diutamakan untuk bisa diterima di SMA Negeri 2. Tetapi sejak kita berpindah administrasi itu provinsi, maka sejak itu semua kegiatan lomba tidak ada yang diistimewakan. Jadi semuanya mengikuti jalurnya sesuai dengan poin dan kuota yang sudah disiapkan. Jadi tidak ada lagi ketentuan bahwa pemenang peserta lomba yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 2 Kota Bogor bisa langsung diterima. Itu sudah tidak ada lagi sejak 2017. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Baik, jadi tidak yang juara semada belum pasti tidak diterima Pak ya? Ya, kedudukannya sama, bisa daftar, tapi ya seleksinya sama dengan yang dari luar. Ya, baik. Bisa daftar, tapi seleksinya sama. Tidak ada skala prioritas. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Bode. Ya. Pak Ustadz Muhtar ya? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memberikan ini saja nanti
Pak Kepala memberikan penjelasan, sebab mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu terkait dengan, karena di sini ada 2 institusi yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, dan kemungkinan besar juga lulusan dari Madrasah Sanawiyah juga akan bisa mendaftar karena memang itu dibuka kerannya selebar-lebarnya. Terkait dengan perhitungan nilai rapot, Pak, nanti tolong diberikan penjelasan ulang. Karena memang Sanawiyah itu kan struktur kurikulum juga berbeda. Itu pertama. Yang kedua, perlu dijelaskan lagi kepada teman-teman terkait dengan persyaratan umum pendaftaran adalah memiliki ijazah. Bagi calon peserta didik yang lulusan tahun ini, kebetulan ijazahnya belum keluar, bagaimana prosedurnya? Dan bagaimana kalau peserta didik yang sudah lulus tahun lalu? Itu juga perlu dijelaskan. Yang terakhir, yang perlu dijelaskan lagi adalah terkait dengan SMA dan atau SMK yang baru yang belum sempat meluluskan. Itu bagaimana kalau misalkan dia melalui jalur prestasi. Sehingga nanti teman-teman kalau ada pertanyaan dari masyarakat atau tetangga sebelah kiri kanannya bisa juga memberikan penjelasan. Terima kasih Pak Kepala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, betul ada perbedaan rapot SMP dengan Madrasah Sanawiyah. Kelompok A itu sebenarnya sama-sama 7 mata pelajaran. Cuman di Sanawiyah itu agama itu terpecah menjadi 4. Nah, solusinya nilai agama yang 4 pelajaran, ada tafsir, ada fikih dan sebagainya. Nah, itu dijumlahkan dibagi 4. Hasilnya nilai pendidikan agama. Itu yang pertama. Lalu di bawah itu hampir tengah-tengah itu ada bahasa Arab. Nah, bahasa Arab dihilangkan. Jadi nilainya jangan di entry. Sehingga posisinya nanti sama dengan SMP. 7 kelompok A itu 7 mata pelajaran. Lalu yang kedua, Bu Haji apa? Ustadz, apa yang kedua? Yang lulusan itu Pak, lulusan yang tahun ini yang ijazahnya belum keluar, Pak. Atau yang tahun lalu. Ulang harus membawa ijazah itu kalau memang ijazahnya sudah selesai. Tapi kalau belum selesai cukup dengan bukti tanda lulus, surat keterangan yang dikeluarkan oleh sekolah dengan catatan bahwa ijazah menyusul. Yang ketiga, Ustadz, tentang SMA SMK yang belum meluluskan itu, Pak, terkait dengan penerimaan jalur prestasi. Mungkin juga teman-teman ada yang belum tahu ya. Oh iya, kan itu ada nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5, lalu nilai UN 3 tahun. Pertanyaannya bagaimana kalau sekolah itu belum meluluskan, baru tahun ini. Tahun ini juga tidak ada ujian nasional. Angkatan pertama itu. Dari mana itu didapatkan dari database, diambil dari nilai paling rendah per mata pelajarannya. Nilai paling rendah yang diambil. Sekali lagi itu diambil dari database. Terima kasih, Ustaz. Ya, makasih Pak. Teman-teman kan bisa. Berikutnya ada pertanyaan di chat, Pak. Ya. Oh iya, ini ada pertanyaan di chat. Ya. Apakah PPT yang tadi di-share sekolah, apakah boleh di-share ke yang lain? Boleh. Bahkan pertemuan dalam sosialisasi tahap kedua ini akan kita masukkan ke YouTube, lalu linknya akan Bapak sampaikan ke kepala sekolah SMP, negeri, dan swasta, biar sekolah itu yang membagikan link ke orang tua, sehingga tujuan Provinsi Jawa Barat agar sosialisasi ini nyampe ke orang tua dengan konsep ini diharapkan bisa nyampe. Jadi silahkan PPT untuk di-share. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Ada lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Chatnya tidak ada. Boleh. Ya. Pak Dede, silakan. Kalau Pak Dede. Ya, silakan. Kalau tahun kemarin kita kan dapat
2 tahun yang lalu ya, ada juara literasi dari Bina Insani. Kalau nanti misal ada literasi, kejuaraan literasi itu masuknya cabang apa ya Bu Ade ya? Literasi. Bapak, kalau ada literasi Bapak memang enggak? Literasi itu di Juknis ada ya. Iya, betul. Kalau di Juknis ada gitu kan. Sementara sebenarnya buat Semanda itu sekolah literasi. Jadi kalau nanti ada yang daftar, baiknya diterima saja. Ya, sambil dimasukin ke KIR aja gitu Pak. Ya. Dimasukkan ke karya ilmiah remaja. Betul, masuk ke situ aja. Karya ilmiah remaja. Ya, sekali lagi karena kita sekolah literasi. Ada ekskulnya Bu, ada masalahnya? Ya, ada sekolah literasi ya? Ya, belum. Nanti Pak Muhadi, Pak siapa Bu Gusti tugasnya. Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Sekedar nambahkan Bu Ade bisa? Sudah pada paham semua ya? Bu Ade, halo? Ya. Ya, silakan Pak Ustadz. Iya, makasih. Tambahan saja informasi, eskul yang sudah ditayangkan tadi sebetulnya itu induk. Ya. Ya kan, nanti turunan-turunannya yang akan masuk nanti kita akan seleksi, kan nanti ada verifikasi dari tim di semacam MTQ kan nggak ada eskul MTQ, maka induknya pasti di Rohis Islam. Begitu seterusnya juga yang lain. Termasuk kira-kira Japres yang pendaftar dari calon pendaftar itu masuknya kemana, tinggal kita arahkan ke induk mana yang akan masuk. Termasuk tadi literasi, selain memang kita adalah sekolah literasi, pasti induknya adalah yang terkait dengan itu. Bisa di KIR IPA atau IPS, tergantung literasinya apa. Mungkin itu saja informasi tambahan Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz sudah menambah kelengkapan informasi kita. Ya. Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Rupanya sudah selesai Bapak. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sebagai penutup, saya mohon Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan kesimpulan dari sosialisasi PPDB online ini Pak. Silakan Bapak. Ya Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih sudah bisa hadir dalam rapat sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 tahap kedua. Sudah barang tentu Bapak berharap bahwa informasi ini melengkapi apa-apa yang belum ada pada saat sosialisasi tahap pertama. Dan yang kedua, dengan sosialisasi tahap kedua, bahwa aturan PPDB dari distrik Provinsi Jawa Barat sudah sempurna. Kita tinggal melaksanakannya. Dan buat Bapak dan Ibu yang ada kenalan dan sebagainya bertanya, silakan dijawab, informasinya sudah lengkap. Sekali lagi informasi pada kesempatan ini kita akan share melalui YouTube dengan harapan orang tua itu memahami, kalaupun ini hanya untuk SMA Negeri 2, tetapi di dalamnya ada juga informasi yang bersifat umum, sehingga keinginan dari Provinsi Jawa Barat bahwa sosialisasi harus nyampe ke orang tua siswa SMP atau madrasah sanawiyah mudah-mudahan tercapai. Untuk itu saya mohon bantuan Bapak dan Ibu juga untuk mensosialisasikan apa yang ada dalam rapat ini, terutama kebijakan-kebijakan yang ada di SMA 2 dan ini yang akan menjadi pembeda dengan sekolah yang lain. Sudah barang tentu kita ingin mencapai transparansi, tidak ada yang disembunyikan dalam PPDB ini, sehingga diharapkan juga selain transparansi kita juga memang tidak diskriminatif, sehingga semuanya bisa berjalan akuntabel. Mudah-mudahan sesuai dengan doa yang diharapkan oleh Ibu Pengawas Pembina kita, PPDB pada tahun ini berjalan lancar, sukses, tanpa kendala apapun, dan kita semua diberikan kesehatan dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bu Hajah, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita harus bisa sebagai yang memberikan info kepada masyarakat dan boleh men-share apa yang di PowerPoint yang dikasihkan sama Bapak tadi.
Jadi sekarang alhamdulillah kita sudah punya bekal tambah lagi, tambah pengetahuan untuk bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat terkait PPDB 2020-2021 yang baru, yang modelnya baru online. Kalau tahun lalu kan online dengan offline ya Pak Dede, sekarang online aja. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta, kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Sri juga tadi yang sudah memberikan pengarahan. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.